Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu walaupun kondisi saat ini telah dihantam oleh COVID-19. Baik teman-teman, saat ini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Munahia. Dalam kesempatan ini saya mau mempresentasikan mata kuliah dari sistem basis data. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi apa itu yang dimaksud dengan sistem basis data, kita harus mengerti dan paham dulu apa itu data. Data adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran luas terkait dengan suatu keadaan. Data ini adalah merupakan sebuah fakta-fakta yang dikumpulkan, yang diolah untuk menjadi sebuah informasi. Baik teman, begitulah data teman-teman. Baik, sekarang kita masuk pada materinya. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi database. Baik teman-teman, kita lanjut. Bentar ya teman-teman. Secara umum, data banyak digunakan untuk suatu penelitian tertentu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, data dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan di berbagai bidang. Ya, data itu sangat berguna teman-teman untuk membuktikan suatu kejadian untuk diolah menjadi sebuah informasi untuk lebih jelas. Ada beberapa fungsi data teman-teman, yaitu satu, data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Selanjutnya, data juga berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Dan selanjutnya, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Ya, maksudnya begini teman-teman, data ini sangat berguna untuk menjadi sebuah acuan, untuk menjadi sebuah contoh untuk mengambil nantinya yang menjadi keputusan. Selanjutnya, data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Jadi di berbagai kegiatan kita butuh yang namanya data untuk mencapai sebuah tujuan penelitian atau berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Lanjut teman-teman, di sini ada tujuan sistem basis data. Tujuan utama dari sistem basis data ini adalah untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Ini sistem basis data ini teman-teman, kita bisa dimudahkan untuk mengorganisasikan atau mengumpulkan suatu data. Next teman-teman, ini juga ada pengertian data secara umum, yaitu sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan atau dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer teman-teman, ya. Dan sekumpulan program yang bisa disebut DBMS. Apa itu DBMS teman-teman? Database Management System, yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Nah, ini sangat berguna sekali teman-teman untuk memudahkan kita dalam memanipulasi berbagai data, ya, dalam memanipulasi berbagai data untuk dapat diakses dengan mudah. Ya. Oke teman-teman, ada beberapa poin lagi yang mau saya presentasikan, yaitu mengenai perbandingan model data dari materi sistem basis data. Di sini ada model ERD atau Entity Relationship Diagram, ya. Yang selanjutnya ada model semantik, ada model data hierarki, model network, model relasional. Ya. Di sini sudah saya buat berbagai perbandingan teman-teman. Ini secara rangkum aja saya jelaskan. Dari 5 model data penulis, ya, dapat dilihat perbandingan di mana dari model ERD atau Entity
Relationship diagram merupakan sekumpulan cara atau peralatan untuk mendeskripsikan data-data atau objek yang dibuat berdasarkan dan berasal dari dunia nyata yang disebut entitas, serta hubungan atau relationship ya, antar entitas-entitas tersebut dengan menggunakan beberapa notasi. Beberapa halnya dengan model semantik ya. Model ini memang hampir sama dengan entity relationship diagram, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata ya, atau dapat memudahkan pengembang dalam mengimplementasikan data. Sedangkan model hierarkinya teman-teman, di sini ada di mana data serta hubungan antara data dipresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas line. Oke teman-teman, lanjut. Perbandingan yang terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan card link. Oke teman-teman, ini secara kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah basis data. Semoga semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman untuk menambah pengetahuan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan mohon maaf dari presentasi kali ini sangat banyak sekali kelemahan. Saya mohon maaf. Mohon komentar teman-teman nanti di link Facebook ini dan minta saran teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe ya YouTube kita ya, jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Salam COVID-19.